Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para dosen penguji dan dosen pengampu. Kami dari kelompok 10 dari kelas PTI A1 akan mempresentasikan hasil dari produk yang kita telah rancang selama kurang lebih 1 semester ini. Nama perusahaan kami adalah PT Kidis. Produk kami adalah soft building blocks with fragrance. Next. Baik, nama anggota kami yang pertama ada Kiki Nadia Putri, Dewi Sri Fatima, ada Anita Alisa, ada Nabila, dan juga Dewi Senjandra. Next. Baik, kita akan masuk pada modul yang pertama, yaitu product development. Jadi latar belakangnya pada usia 1-5 tahun, seperti kita tahu sama-sama bahwa anak-anak yang berumur 1-5 tahun mengalami perkembangan fisik, kognitif, dan juga sensorik. Ini merupakan aspek-aspek penting dalam pengembangan proprioceptifnya. Nah, WHO memperkirakan bahwa 13,7 balita mengalami masalah perkembangan di motoriknya. Sedangkan di Indonesia sendiri ada 19 juta balita di usia toddler, yang dimana kesadaran orang tuanya masih tergolong rendah untuk memahami proprioceptif dari anaknya. Untuk berdasarkan latar belakang tersebut, ada beberapa identifikasi masalah yang kami buat. Yang pertama, kesenjangan dalam stimulasi proprioceptif. Yang kedua, ada kurangnya kesadaran orang tua. 3, keterbatasan produk di pasar. 4, ada harga produk yang tidak terjangkau. 5, minimnya inovasi produk sensorik. Dan 6, ketidakcukupan dukungan di lembaga pendidikan. Next. Nama perusahaan kami, PT Gidis Corporation, dibentuk pada 4 Februari 2024. Dengan produk yang kami buat adalah mainan edukatif seperti soft building blocks with fragrance untuk mendukung perkembangan usia anak 1-5 tahun. Visi dari perusahaan kami memberdayakan anak-anak melalui masa pertumbuhan yang penuh keajaiban dengan misi menyediakan produk yang kreatif, edukatif, aman, dan berkualitas. Next. Jadi untuk produk kami, soft building blocks ini sendiri, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, merupakan mainan yang membantu perkembangan fisik dan sensorik anak usia dini. Fitur utamanya pertama itu adalah tekstur lembut dan aman, aroma yang menyenangkan, latihan proprioceptif, warna yang cerah, variasi ukuran dan bentuk, harga terjangkau, mudah dibersihkan, dan tahan lama. Unique selling point yang kami rancang yang pertama, stimulasi sensorik aromatik. Kemudian ada tekstur lembut dan aman. Untuk value proposition-nya, simulasi sensorik unik, lingkungan bermain menyenangkan, kemudian diferensiasi pasaran. Untuk prosedur penggunaan, yang pertama membawa, yang kedua menumpuk. Next. Dimensi dari produk yang kami rancang. Di sebelah kiri dari layar terdapat visualisasi dari 2 dimensinya, lalu sebelah kanan ada 3D-nya. Ini merupakan bill of material atau boundary dari produk yang kami bentuk. Next. Ini merupakan bill of material dalam bentuk tabel. Next. Nah, untuk analisis kompetitor, pada analisis kompetitor ini, kami menganalisis dari 3 kompetitor yang kami rasa sesuai dengan produk yang kami bentuk. Yang pertama untuk equal kompetitor dari Mothercare, kemudian untuk inferior kompetitor dari PT Chatenda, dan superior kompetitor ada dari PT Metal. Dengan masing-masing unique selling, dimensi, harga, gambar produk, target pasar, seperti pada layar. Next. Competition ranking. Pada competition ranking, kami meranking tingkat kompetisi dari masing-masing produk, di mana pada Kidis Corporation kami memiliki bobot 0,96 untuk kualitas, Mothercare 0,768 untuk kualitas, PT C3 0,576 untuk kualitas, PT Metal 0,96 untuk kualitas juga. Kemudian setelah semua parameter dilakukan pembobotan berdasarkan atributnya masing-masing, dapat dilihat bahwa total bobot per produk untuk Kidis Corporation 4384, untuk Mothercare 4,192, untuk PT Chatria 3,462, untuk PT Metal 465, di mana PT Metal menduduki posisi pertama, kemudian Kidis Corporation menduduki posisi kedua.
Mandarin menduduki posisi ketiga dan PT CTIA menduduki posisi keempat. Untuk stakeholder sendiri kami bagi menjadi dua, ada internal dan eksternal seperti pada gambar teks. Ini merupakan analisis SWOT dari produk yang kami bentuk, di mana strength-nya terdapat dari kode S1, S2, S3, untuk weakness-nya W1, W2, W3, dan W4. Next. Kemudian ada space matrix, di mana PT Kidis menduduki diagram di sebelah kanan dengan diagram 1,297 dan juga 0,2196. 2,19. Next. Ini merupakan TOS matrix, di mana terdiri dari opportunities, threats, strategies, dan juga WO strategies dan juga WO strategies. Next. Modul 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya masuk ke modul 2 mengenai marketing analysis. Next. Di mana kami mengembangkan produk soft building blocks with fragrance berdasarkan kuesioner campuran dengan pertanyaan terbuka dan tertutup. Responden kuesioner adalah orang tua atau orang dewasa yang memiliki atau pernah mengurus anak usia 1-5 tahun. Pertanyaan tertutup menggunakan skala Likert 1-4. Nah, berikut merupakan tabel yang berisikan 6 atribut yang digunakan PT Kidis dan hasil kalkulasi level of importance yang didapatkan dari kuesioner. Next. Nah, berdasarkan hasil perhitungan, data tingkat kepentingan konsumen memiliki variasi yang berbeda-beda dari tingkat kepentingan yang memiliki hasil nilai RI terbesar. Pertama yaitu melatih kemampuan motorik dengan nilai 0,971 dan terbesar kedua yaitu keamanan material dengan nilai 0,964. Next. Nah, selanjutnya yaitu Quality Function Deployment. Di sini terdapat tabel planning matrix benchmark kompetitor dan dapat dilihat setelah diketahui F-score, target value, IR, RII, dan bobotnya, didapatkan atribut yang memiliki persentase bobot terbesar yaitu keamanan material. Next. Nah, ini selanjutnya merupakan hasil analisis dari House of Quality PT Kidis. Next. Lalu terdapat Hawkey correlation between functional requirement PT Kidis. Next. Nah, selanjutnya ini merupakan Hawkey competitive analysis PT Kidis. Next. Dan yang terakhir ini merupakan Hawkey target dari PT Kidis. Next. Nah, selanjutnya masuk ke supply and demand analysis. Di sini yang pertama ada tabel supply analysis yang berisikan nama, kapasitas produksi, alamat, dan link website dari vendor. Setiap komponen bahan baku yang digunakan oleh PT Kidis. Next. Nah, ini merupakan demand yang telah kami analisis selama 10 tahun ke belakang dan 10 tahun ke depan. Mulai dari tahun 2015 hingga 2034 menggunakan data angka kelahiran dan angka kematian. Next. Dan ini merupakan supply demand analysis untuk material benang polyester didapatkan sebanyak 3.000 ton tiap tahunnya selama 10 tahun ke depan. Next. Untuk supply demand analysis material PSF sebanyak 21.600 ton tiap tahunnya. Next. Pada supply demand analysis material essential oil didapatkan sebanyak 2 ton tiap tahunnya. Dan selanjutnya masuk ke tahap market share planning. Di sini kami telah melakukan demand forecasting dan setelah dilakukan analisis, PT Kidis mendapatkan market share sebesar 25% selama 10 tahun ke depan. Nah, masuk ke market positioning, dapat lihat bahwa produk PT Kidis ini memiliki nilai bobot atribut pada bagian keamanan material sebesar 0,96 dan atribut desain ergonomis sebesar 0,616. Nah, sedangkan untuk produk Mattel Ink ini memiliki nilai bobot atribut pada bagian keamanan material sebesar 0,76 dan atribut desain ergonomis sebesar 0,77. Nah, dapat disimpulkan bahwa PT Kidis ini lebih unggul dalam hal keamanan material dibandingkan PT Mattel. Next. Nah, selanjutnya market and strategic plan. Di sini kami menggunakan strategi 4P yaitu product price promotion place. Contohnya pada produk kami memiliki keunggulan yaitu stimulasi sensorik melalui aroma buah-buahan. Di price kami memberikan potongan harga jika ada perayaan hari besar. Pada promotion terdapat pembuatan akun sosial media dan website. Dan di place kami melakukan penjualan di e-commerce. Next.
Masuk ke marketing plan and cost, di samping ini merupakan tabel market and strategic plan perusahaan kami selama 10 tahun ke depan, beserta estimasi biaya yang akan dikeluarkan. Baik, selanjutnya merupakan modul 3 yaitu Manufacture System Planning. Next. Nah, untuk komponen dari PT KIDI sendiri atau produknya sendiri, yang pertama blocks dengan spesifikasi dimensi dan juga fungsi sebagai berikut, dan yang kedua yaitu list block dengan spesifik dan juga fungsi yang tertera pada tabel. Next. Nah, untuk raw material alternatif dipilih, untuk yang blocks dipilih alternatif yaitu kain perfect persik dengan alasan tahan terhadap kerutan dan dapat menjaga bentuknya dengan baik. Dan juga memiliki berbagai warna yang cerah, yang tahan lama, dan juga beberapa alasan lainnya. Kemudian untuk list block dipilih juga kain perfect persik dengan beberapa alasan seperti lembut dan halus, dan juga tampilan mewah dan juga menarik, dan beberapa alasan lainnya. Next. Untuk production method, yang pertama pembuatan kain perfect persik dipilih rajut dan juga potong loop dengan alasan sebagai berikut. Yang kedua, pengukuran dan juga pemotongan dipilih menggunakan mesin potong otomatis karena lebih cocok dengan produksi massal dalam skala yang besar. Kemudian untuk penjahitan, dipilih penjahitan otomatis dengan alasan mempercepat proses penjahitan. Kemudian untuk desain gambar, dipilih dengan cara bordir, yaitu karena detail halus memungkinkan penciptaan desain yang lebih kompleks dan juga menambahkan dimensi. Next. Kemudian untuk pembuatan benang jahit dipilih filament spinning process karena benang yang dihasilkan akan memiliki kekuatan dan ketahanan yang lebih tinggi. Yang kemudian proses pengisian atau filling kapas polyester dipilih spray infusion filling dengan alasan memastikan cairan essential oil tersebar secara merata dan juga beberapa alasan berikut. Next. Nah, untuk production mesin atau mesin produksi, yang pertama pembuatan kain perfect persik menggunakan jet flare loom. Yang kedua pemotongan kain menggunakan mesin cutting dan juga polishing machine. Untuk penjahitan menggunakan mesin jahit overlock. Next. Untuk bordir menggunakan mesin bordir datar 12 kepala. Pembuatan benang jahit menggunakan mesin matte spinning. Untuk pengisian film kapas menggunakan mesin semi automatic filling machine with manual spray. Next. Berikut merupakan Operation Process Chart atau OPC yang terdiri dari beberapa stasiun seperti stasiun tenun kain, stasiun pemintalan benang jahit, stasiun pengukuran dan juga pemotongan kain, stasiun bordir, stasiun penjahitan, stasiun filling polyester, stasiun quality control, dan juga stasiun packaging dengan tujuan sebagai berikut. Next. Kemudian merupakan cross-functional process map dari PT KIDIS. Next. Nah, untuk production performance matrix telah ditampilkan pada tabel yaitu dengan kode yang berbeda O1, O2, O3 dengan proses seperti pembuatan tenun menggunakan tenun kain, pembuatan benang, pengukuran dan juga pemotongan kain dan juga alat serta flow produksi yang digunakan. Next. Selanjutnya untuk modul 4 masuk ke Production Planning and Inventory Control. Di sini yang pertama ada Production Target. Ini di sebelah kiri layar ada without defect rate. Bulanannya adalah sebesar 137.610 untuk periode tahun 2024. Sedangkan target produksi yang dengan menggunakan defect rate pada tahun 2024 adalah sebesar 137.735. Di sini ada cara menghitung defect rate-nya, berarti all defect rate mesin dibagi banyaknya jumlah mesin yang ada, lalu target kuantitas produksi dengan defect, production capacity per tahun dibagi 1 dikurang dengan defect rate, sehingga menghasilkan angka berikut. Untuk demand with safety stock, di sini safety stock-nya untuk bulan Januari di tahun 2024 menghasilkan angka 14.343, sehingga safety stock-nya 2.696. Dan di tabel kanan bawah layar, di sini tertera demand yang sudah dengan defect rate dan juga safety stock. Untuk worker capacity-nya dari proses pembuatan kain hingga filling dakron, untuk pembuatan kain worker capacity-nya sebesar 9, pembuatan benang 28, pengukuran dan pemotongan kain
sebanyak 17 per orang, bordir 80, penjahitan kain 6, peeling dakron 32. Untuk pencarian worker capacity-nya di sini production capacity per hari dibagi dengan initial workernya. Lalu di sini ada cost untuk hiring cost. Per pekerja kami meng-hire sebesar 2.143.000. Untuk pemecatan cost-nya lebih besar, yaitu sebesar 5.453.000. Untuk manufacturing cost-nya dari tahun 2024 hingga 2034 seperti di tabel, dengan inflasi kenaikan 2,5%, sehingga manufacturing cost untuk akhir tahun 2034 sebesar 139.378. Lalu ini inventory cost-nya, biaya tahun pada periode tertentu dikali dengan 1 ditambah tingkat inflasinya. Lalu untuk shortage cost-nya, jumlah total produksi dibagi dengan jumlah demand dikali dengan biaya produksi per unitnya. Payroll cost-nya UMT ditambah UM dikali inflasi ditambah dengan PDB. Lalu overtime cost-nya upah sejam itu sama dengan 1/173 dikali dengan upah karyawan dalam sebulan. Lalu untuk level strategi dalam agregat planning ini merupakan pendekatan di mana produksi atau kapasitas dijaga konstan dari periode ke periode. Meskipun permintaannya berfluktuasi, ini tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas operasi dan juga efisiensi biaya. Di sini sebagai contoh diasumsikan setiap bulan melakukan hire, fire, dan production itu sama dengan kebutuhannya. Jadi average demand-nya sama dengan 129.836 unit dengan total demand sekian, total hari kerja selama 240 hari, worker capacity-nya sebanyak 172 orang, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Dan total cost yang dihasilkan 20.446.490.000. Ini untuk dari tahun 2024 sampai 2034, total level strateginya sebesar 234.893.000.000. Untuk chase strategi di sini dalam agregat planning pendekatan di mana produksi disesuaikan langsung mengikuti fluktuasi permintaan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan inventaris, tetapi tetap bisa menyebabkan variabilitas dalam penggunaan tenaga kerja atau juga biaya operasional. Lalu di sini totalnya adalah sebesar 20.034.000.000. Tahun 2024 hingga 2034 sebesar 234.875.612. Lalu untuk mix strategi di sini diasumsikan production-nya itu kebutuhan sama dengan kebutuhan dan juga zero inventory. Jadi kita nggak menyimpan inventory sama sekali. Cost yang dikeluarkan sebesar 20.090.000.000. Dari tahun 2024 hingga 2034 sebesar 234.074.000.000. Lalu untuk mix B, strategi, di sini diasumsikan production ini sama dengan average demand. Sehingga hasil cost-nya 20.162.000.000. Dari tahun 2024 hingga 2034 sebesar 236.555. Selanjutnya untuk MPS, ini merupakan MPS dari produk kami mulai dari tahun 2024 hingga 2034. Lalu di sini ada material requirement planning untuk raw material seperti benang polyester, staple fiber hingga biji plastik nilon. Di sini holding cost rate-nya per tahun adalah 180.828 dengan holding cost per unitnya sebesar Rp6. Lalu ini MRP untuk metode lot for lot. Selanjutnya untuk MRP PPB untuk essential oil. Ini selanjutnya untuk setup atau order cost PPB untuk essential oil sebesar 7.800.000. Holding cost-nya 5.384.000 dengan total cost 13 juta. Kalau untuk metode silver mill, kami menggunakan essential oil juga. Lalu di sini holding cost-nya sebesar 13 juta. Order cost-nya 4.225.000 dengan total cost sebesar 17.792.000. Selanjutnya LUC untuk essential oil di sini holding cost-nya
Total holding cost-nya sebesar 9.260 dengan total order cost 3 juta. Ini sebesar total cost-nya 12.835.000. Selanjutnya untuk EOKI selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada modul 5 yaitu Designing and Managing Quality. Nah, yang pertama, next, itu ada product quality. Jadi di sini untuk product quality ada 8 quality dimensi. Yang pertama ada performance, feature, reliability, conformance, durability, serviceability, aesthetic, kemudian ada perceived quality. Lalu saya akan menjelaskan bagian performance saja. Di sini untuk bagian performance itu quality karakteristiknya ada dua, yaitu bentuk ergonomis dan material yang lembut dan ringan. Untuk bentuk ergonomis ini tipe of karakteristiknya variabel karena nilainya dapat diukur dengan menggunakan pengukuran antropometri. Didapatkan lebar tangan anak kecil untuk rentang 4 sampai 6 tahun dengan persentil 50 adalah sebesar 6,55, untuk perempuan 6,94 dan 6,94 untuk laki-laki. Lalu untuk unit of quality karakteristiknya ada sentimeter, kemudian measuring tools yang digunakan yaitu pengukuran antropometri. Kemudian untuk material yang lembut dan ringan di sini merupakan variabel untuk tipe karakteristiknya, kemudian tipe of standarnya masuk dalam nominal base karena nilainya tidak boleh kurang maupun lebih. Kemudian value of quality karakteristiknya sebesar 200 gram, unit of quality karakteristiknya yaitu gram, lalu untuk measuring tools-nya ada quality control dan timbangan. Nah, selanjutnya untuk critical to quality, di sini ada dua, yaitu yang pertama aroma yang aman untuk dihirup toddler. Terdapat KPOV yaitu essential oil lolos dalam uji kadar alkohol dalam fragrance. Kemudian yang kedua wangi essential oil bertahan setidaknya dalam waktu minimal 6 bulan. Lalu KPIV-nya yang pertama ada essential oil yang digunakan telah memenuhi peraturan BPOM nomor 17 tahun 2022, di mana batasan penggunaan kandungan alkohol dalam pewangi atau senyawa aromatik atau komponen dari bahan baku pewangi yaitu benzil alkohol harus di bawah kadar maksimum yaitu 1,0%. Di sini Kidis tidak menggunakan alkohol. Kemudian yang kedua dilakukan uji alergen dan kandungan alkohol pada laboratorium dengan pengujian instrumental optical rotation dan gas kromatografi. Lalu yang kedua yaitu kain velvet yang lembut dan ringan. Untuk KPOV-nya yang pertama yaitu kain velvet persik telah lolos uji strength untuk pengujian kekuatan kain dan tidak boleh memiliki banyak serat yang keluar. Lalu untuk KPIV-nya yang pertama dilakukan pengujian ketahanan pada kain setidaknya warna tidak pudar dalam kurun waktu 1 tahun. Kemudian yang kedua yaitu dilakukan pengujian kalibrasi dan analisa bahan kimia yang terkandung dalam kain. Next. Selanjutnya untuk critical quality tree di sini CTQ-nya ada 3. Yang pertama itu tambahan yaitu soft building blocks dapat dengan mudah dipegang dengan telapak tangan kanak-kanak. Lalu untuk KPOV-nya ada penggunaan dapat menggenggam dan memainkan produk setidaknya tidak terjatuh dalam 1 menit. Lalu untuk KPIV-nya adalah desain yang dibuat sesuai dengan antropometri yaitu persentil 50. Next. Selanjutnya ada defect tolerance and description. Yang pertama untuk performance ini dalam bentuk ergonomis, unit of toleransinya itu kurang lebih 0,5 cm, yaitu 5,5 sampai 7,5 cm. Kemudian untuk defect deskripsinya, jika ukuran blocks berbeda di luar range 5,5 cm sampai 7,5 cm. Kemudian untuk material yang lembut dan ringan, toleransinya itu plus minus 10 gram, yaitu dalam range 190 gram hingga 210 dan 20 sampai 30 short A. Kemudian untuk defect deskripsinya, jika berat blocks di luar range 190 gram hingga 210 gram dan tingkat kelembutan di luar range 20 sampai 30 short A. Next. Next. Selanjutnya untuk problem identification, di sini problem vektornya ada man, material, method, dan machine, dan environment. Untuk performance,
quality karakteristik bentuk ergonomis, problem factor man-nya yaitu ada 3, yaitu pelatihan dan keterampilan, kemudian kesadaran kualitas, lalu kelelahan dan stres untuk material, kualitas bahan dan variasi bahan. Lalu untuk metode ada 3, yaitu prosedur produksi, pengujian kualitas, dan inovasi dalam proses. Untuk mesin yaitu mesin pemotong kain tidak terkalibrasi dengan baik menyebabkan deformasi atau ketidakrataan pada potongan kain. Lalu untuk environment ada 3, yaitu kondisi lingkungan, kebersihan lingkungan, dan faktor eksternal. Untuk material yang lembut dan ringan terdapat sebagai berikut. Next. Lanjut. Nah, kemudian di sini ada fishbone diagram dari untuk quality control dari kami, yaitu ada man, machine, method, material, dan environment. Di sini terdapat berbagai faktor apa saja yang mempengaruhi kualitasnya. Next. Untuk quality management yaitu yang pertama ada quality objektif. Nah, tujuan kualitas utama perusahaan adalah menghadirkan soft building blocks yang tidak hanya berfokus pada aspek pelayanan edukatif, tapi juga memberikan pengalaman sensorik untuk unik melalui aroma yang menyegarkan dan juga ketahanan dari segi material. Kemudian quality policy-nya yaitu kualitas aroma tahan lama, proses infusi aroma yang aman, penerapan inovasi aromatik, proses produksi memenuhi standar keamanan dan keselamatan, ketahanan material, pengemasan higienis dan ramah lingkungan, serta pemantauan kepuasan pelanggan dan perbaikan yang berkelanjutan. Di sini ada quality prosedurnya. Jadi yang pertama itu quality policy-nya adalah satu, kualitas aroma yang tahan lama. Prosedurnya melakukan pengujian dan daya tahan aroma secara berkala termasuk uji lingkungan, yaitu paparan sinar matahari dan suhu dan kelembapan. Kemudian teksnya yaitu melakukan uji ketahanan aroma pada setiap sampel produk dalam berbagai kondisi lingkungan. Lalu untuk PIC-nya adalah tim R&D dan QC. Selanjutnya dapat dilihat sebagai berikut. Next. Nah, untuk quality certification-nya, yang pertama untuk kualitas aroma tahan lama ini yaitu ISO 9000-2015 Quality Management System, standar internasional untuk manajemen mutu yang mengatur proses produksi agar sesuai dengan kualitas yang konsisten. Kemudian yang kedua ada IFRA atau International Fragrance Association Certification. Di sini certification IFRA memastikan bahwa aroma yang digunakan dalam produk ini aman, tidak beracun, dan mengikuti pedoman yang ketat. Next. Selanjutnya akan dikatakan oleh saya. Baik, masuk ke modul 6 mengenai perancangan organisasi dan SDM. Di mana yang pertama, next. Mengenai Business Life Cycle, di mana di samping kiri ini merupakan tabel hasil rekapitulasi Business Life Cycle PT KIDIS yang terbagi menjadi 3 stage, yaitu Introduction Stage di tahun 2024 dan 2025, di mana di tahap ini merupakan masa pengenalan produk dan penelitian pangsa pasar. Kemudian market share meningkat 0,1% di tahun 2025. Nah, selanjutnya pada tahap growth stage pada tahun 2026 hingga 2030 yang merupakan tahap pengajuan hak paten, inovasi produk, dan perluasan jaringan distribusi. Nah, di tahap ini peningkatan market share-nya cenderung stabil di angka 0,1%. Nah, untuk selanjutnya, stage terakhir yaitu maturity stage, yaitu pada tahun 2031 hingga 2034. Di tahap ini terdapat inovasi produk dan kerjasama dengan pihak ketiga. Kemudian terdapat penurunan market share 0,1% di tahun 2031 dan 2034. Next. Nah, masuk ke struktur organisasi, PT KI di sini memilih untuk menggunakan struktur organisasi fungsional dikarenakan sebagai perusahaan yang sedang berkembang di sektor produksi mainan edukatif untuk anak-anak membutuhkan struktur organisasi yang dapat memaksimalkan spesialisasi dan efisiensi di setiap departemen. Next. Nah, selanjutnya di sini merupakan struktur organisasi PT KIDIS pada tahap introduction yang memiliki 13 divisi di dalamnya. Next. Masuk ke tahap growth stage, terdapat penambahan divisi R&D dikarenakan dengan adanya penambahan divisi R&D pada tahap ini perusahaan bertujuan untuk mengembangkan produk baru, memperbaiki produk yang sudah ada, dan menciptakan solusi inovatif untuk membedakan produk dari kompetitor. Next. Nah, pada tahap maturity ini terdapat penambahan divisi customer service and experience yang dimana sangat penting bagi perusahaan karena dengan memiliki divisi ini, perusahaan dapat secara efektif menangani pertanyaan dan keluhan pelanggan, memberikan dukungan yang responsif dan berkualitas.
serta mengumpulkan umpan balik untuk meningkatkan produk dan layanan. Next. Nah, masuk ke job analysis. Job analysis ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang job description, job specification, dan job evaluation. Di sini terdapat salah satu job analysis di introduction stage, yaitu divisi supply chain management manager. Next. Nah, selanjutnya job analysis pada fase growth stage, yaitu terdapat job description dari R&D, dikarenakan pada fase ini terdapat penambahan divisi R&D. Next. Dan pada fase terakhir, yaitu maturity stage, terdapat job analysis dari divisi customer service and experience manager. Selanjutnya di sini terdapat tabel balance scorecard dari PT KIDIS yang di dalamnya menentukan visi dan misi dari berbagai perspektif, kode strategi objektif, kode KPI, Key Performance Index, dan departemen yang bertanggung jawab. Next. Nah, di sini terdapat analisis Key Performance Indicator, customer perspektif sesuai dengan tabel BSC sebelumnya, yaitu mengenai tingkat kepuasan pelanggan dengan deskripsi sebagai berikut. Target 50% dari total koresponden memberikan rating lebih dari 5% dengan atribut larger, better, dan measurement method survei kepuasan pelanggan. Next. Nah, selanjutnya KPI dari internal perspektif yang di dalamnya terdapat 4 key performance indicator. Next. Lalu pada KPI learning and growth perspektif yang di dalamnya ini terdapat 3 key performance indicator. Dan yang terakhir KPI finance perspektif yang di dalamnya ini terdapat 3 key performance indicator juga. Nah, masuk ke work compensation atau kompensasi kerja mencakup gaji pokok, bonus, tunjangan, dan insentif yang diberikan perusahaan sebagai penghargaan atas kinerja karyawan. Yang pertama yaitu gaji pokok. Nah, pada tiap tahunnya gaji pokok ini akan meningkat dikarenakan terdapat inflasi sebesar 3,52% menurut BPS Provinsi DKI Jakarta. Nah, tabel di sebelah kanan merupakan gaji pokok pada setiap divisi yang diberikan pada fase introduction stage. Nah, selanjutnya ini merupakan tabel yang menunjukkan gaji pokok pada setiap divisi yang diberikan pada fase growth stage yang sudah ditambah dengan inflasi. Dan ini merupakan tabel yang menunjukkan gaji pokok pada setiap divisi yang diberikan pada fase maturity stage dan sudah ditambah dengan kenaikan inflasi. Selanjutnya, di sini kami juga telah menghitung rata-rata persentase kenaikan gaji per tahunnya dengan cara UMK tahun terbaru dikurang UMK tahun sebelumnya dibagi dengan UMK tahun sebelumnya lalu dikalikan dengan 100%. Dan didapatkan rata-rata persentase kenaikan sebesar 7,63%. Berikut merupakan tabel rekapitulasi persentase kenaikan gaji selama 10 tahun ke depan. Nah, pemberian bonus kerja ini ditetapkan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan terbaru, yaitu PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Bonus diberikan oleh pekerja atas keuntungan perusahaan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama masing-masing perusahaan. Nah, secara umum pemberian bonus karyawan itu berkisar antara 5% hingga 20% dari gaji pokok. Nah, PT KIDIS ini menetapkan pemberian bonus kepada karyawan sebesar 6% dari gaji pokok dan 15% dari gaji pokok untuk jabatan yang lebih tinggi, seperti presiden direktur dan juga direktur departemen. Next. Selanjutnya ini merupakan tabel yang menunjukkan rekapitulasi biaya tenaga kerja PT KIDIS pada fase introduction stage pada tahun 2024. Dan ini merupakan tabel yang menunjukkan rekapitulasi biaya tenaga kerja pada PT KIDIS pada fase growth stage pada tahun 2026. Yang terakhir merupakan tabel yang menunjukkan rekapitulasi biaya tenaga kerja PT KIDIS pada fase maturity stage pada tahun 2031. Masuk ke organization type, dalam pemilihan bentuk badan hukum, perusahaan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan jangka panjang. Di Indonesia, opsi umum meliputi perseroan terbatas atau PT, komanditer Venoschap atau CV, dan usaha dagang atau UD.
Perusahaan kami membeli perseroan terbatas atau PT karena memiliki resiko pribadi pemilik rendah, memiliki kredibilitas tinggi di mata investor, dan kepemilikan dapat dengan mudah dipindahkan melalui jual beli saham. Selanjutnya yaitu masuk ke legal aspek atau aspek hukum yang mencakup aturan yang harus dipatuhi oleh perusahaan sesuai jenis usahanya, termasuk perizinan yang bervariasi di tiap daerahnya. Nah, pemahaman ketentuan hukum penting untuk dianalisis kelayakan usaha dan mencegah masalah hukum. Misalnya PT, prosedur hukum dan persyaratan administratifnya diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan regulasi pendukung lainnya. Nah, di kanan ini merupakan tabel dari apa saja persyaratan atau administrasi yang diperlukan untuk mendirikan PT beserta estimasi biayanya. Selanjutnya di modul 7 masuk ke perancangan tata letak fasilitas dari PT KIDIS. Yang pertama di sini ada analisis lokasi pabrik. Ini pembangunan pabrik dilakukan di Kecamatan Pademangan, Jakarta Selatan dengan total luas tanah 59.371 meter persegi yang memiliki batasan Laut Jawa di utara, Kecamatan Tanjung Priok di bagian timur, dan Kecamatan Penjaringan di bagian barat. Keputusan ini dibuat setelah mempertimbangkan beberapa faktor utama. Yang pertama, wilayah ini memiliki Z-score sebesar 8,79. Pemilihan lokasi juga mempertimbangkan akses distribusi dan konektivitas. Berdekatan langsung dengan jalan tol yang menuju Pelabuhan Tanjung Priok, memiliki akses jalan utama yang dekat dengan pemasok bahan baku dari PT KIDIS, dan juga infrastruktur yang kuat di sekitar area Pademangan. Selanjutnya, untuk analisis kebutuhan ruang, pada bagian ini menyajikan rincian kebutuhan divisi dan ruang yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional dari PT KIDIS. Kebutuhan ini dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk kebutuhan ruang untuk area produksi, area kantor, dan juga fasilitas penunjang yang ada seperti area parkir, kantin, tempat ibadah, dan lainnya. Dengan mempertimbangkan pertumbuhan perusahaan dalam 3 fase, tabel di sebelah kanan ini memberikan gambaran tentang kebutuhan ruang yang akan mendukung efisiensi, produktivitas, dan kesejahteraan karyawan. Sebagai contoh di sini untuk ruang besar di lantai produksi, khususnya sebagai tempat proses produksi dan kerja lapangan. Detail divisinya ada gudang raw material, divisi tenun kain, divisi pemintalan benang jahit, pengukuran dan pemotongan kain, divisi penjahitan, divisi pengisian polyester, divisi bordir, divisi quality control, divisi packaging, dan terakhir gudang finished goods. Lalu untuk analisis kebutuhan tenaga kerjanya, ini terdapat beberapa perbedaan dengan manpower di tahun tertinggi, yaitu tahun 2029 yang hanya berjumlah 41 pekerja. Nah, pada fase 2 ini, jumlah pekerjanya menjadi 77 pekerja. Penambahan ini terjadi karena pada divisi produksi yang telah dijabarkan lebih detail, serta penyesuaian dengan jumlah operator setiap mesin yang ada pada modul 3 sebelumnya. Lalu untuk analisis kebutuhan fasilitas, dimulai dari tahun 2022 untuk fase pre-construction, ini berfokus pada perencanaan strategis yang meliputi pemilihan teknologi, material, peralatan yang akan digunakan, dan juga tata letak ruang. Di sebelah kanan ini merupakan contoh ruangan untuk Board of Commissioner, ada meja konferensi, kursi rapat, meja kerja, kursi kerja, lemari penyimpanan, AC proyektor, layar proyektor, dan juga ini ada total luas dan juga aisle yang telah kami pertimbangkan dengan mendapatkan hasil akhir ukuran ruangan sebesar 6,5 meter dikali 2 meter. Lalu untuk ruangan gudang raw material dan juga ruangan kantin seperti berikut. Selanjutnya pada fase operasional dimulai dari tahun 2024 hingga 2030, di mana perusahaan memprioritaskan efisiensi operasional dan optimalisasi produksi sehingga terdapat penambahan beberapa staf dan juga beberapa divisi dan ruangan. Penambahan tersebut antara lain adalah staf training dan HRD, staf research and design, lalu ada penambahan lahan parkir untuk tamu juga, dan juga ruangan santai bagi karyawan. Di sini sebagai contoh, ruangan research and design staff mendapatkan ukuran ruang sebesar 3 meter dikali 2 meter. Lalu pada fase development ini dimulai tahun 2031 hingga 2034. Ini penyesuaian tata letak dan alur kerja menjadi prioritas utama kami. Selama masa fase ini, perusahaan melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kinerja
fasilitas dan kapasitas produksi untuk memastikan bahwa perusahaan ini diterapkan berjalan dengan efektif dalam memenuhi target operasionalnya. Di sini sebagai contoh untuk stasiun pengukuran dan pemotongan kain, station polishing machine mendapatkan ukuran ruangan sebesar 5 meter dikali 4 meter. Dan juga contoh untuk parkir truk, di sini ada rambu tanda parkir dan juga lahan parkir untuk truk dan bus sebesar 7 meter dikali 26,3 meter. Selanjutnya masuk ke ARC, ARD, dan SRD. Di sini kami yang pertama untuk keseluruhan pabrik ada lantai produksi, ruang kantor, parkir, kafetaria, area istirahat, tempat ibadah, dan juga security. Kami di sini meneliti kedekatan setiap ruangan untuk keseluruhan pabrik dan mendapatkan ARC sebagai berikut. Untuk ARC lantai produksi dan juga ruang kantor itu mendapatkan nilai O atau cukup atau biasa saja untuk kedekatannya dengan alasan ada aliran informasi yang masuk. Lalu untuk ARD-nya seperti berikut dengan garis lurus 1 itu menandakan biasa saja kedekatannya, garis 2 adalah penting untuk didekatan, lalu yang garisnya banyak itu adalah mutlak untuk didekatkan satu sama lain, dan juga yang seperti bergerigi itu tidak dikehendaki untuk berdekatan. Lalu untuk yang tidak ada garis antar ruangan itu berarti tidak penting untuk didekatkan. Lalu SRD-nya seperti gambar berikut. Lalu ini merupakan detail dari setiap detail ARC, ARD, dan juga SRD untuk setiap ruangan. Di sini yang pertama ada ruangan kantor yang terdapat 20 ruangan. Lalu selanjutnya untuk area produksi, di sini terdapat 10 ruangan mulai dari gudang raw material sampai gudang finish good. Lalu yang terakhir untuk ruangan penunjang dari parkir karyawan hingga untuk parkir truk dan bus. Berikut merupakan ARC, ARD, dan juga SRD untuk kedekatan setiap ruangnya. Lalu ini untuk di fase 2, pada fase 2 ini hanya terdapat penambahan fasilitas pada bagian penunjang saja. Sehingga untuk area kantor dan produksi dari fase 1 hingga 3 nanti itu tetap sama, sedangkan pada fase 3 ruangan yang terdapat pada 3 area tetap sama ini. Lalu selanjutnya digunakan block plan, ini untuk keseluruhan pabriknya, dan juga skor kedekatan dan juga ukuran layout untuk masing-masing ruangan di setiap pabrik. Lalu untuk ruangan kantor, outputnya seperti berikut. Seperti ruangan untuk board of komisioner itu berdekatan dengan ruangan SCM. Lalu untuk ukuran layoutnya seperti berikut. Ini untuk area produksinya. Lalu untuk area penunjangnya. Selanjutnya ini merupakan desain 2D dari keseluruhan pabrik, dan juga yang di sebelah kanan ini merupakan desain 2D dari area produksi. Lalu di sebelah kiri untuk ruangan kantor, dan yang di sebelah kanan area penunjangnya ada ruang istirahat, parkiran, dan juga tempat ibadah. Lalu ini untuk desain 3D dari keseluruhan pabriknya. Layout pabrik kami berbentuk L. Lalu di sini desain 3D untuk bagian area produksi, di mana truk juga keluar masuk untuk mengambil barang dari gudang raw material dan juga finish good. Lalu ada ruang kantor dan juga area penunjang seperti musola, ruang istirahat, loker karyawan, dan juga kantin. Ini untuk parkirannya secara 3D. Lalu terakhir rekapitulasi biaya dari tahun 2022 hingga 2023, kami mendapatkan ada 3 golongan. Golongan A itu merupakan tanah, golongan B bangunan, golongan C furniture. Untuk grand totalnya sebesar 1.156.553 juta. Untuk di tahun 2024 hingga 2029, grand totalnya 1.402.468.000. Lalu untuk di tahun 2030 hingga 2034, grand totalnya 1.478.872 juta. Baik, selanjutnya untuk mode 8 yaitu untuk supply chain planning. Yang pertama yaitu berikut merupakan value chain framework dari PT KIDIS. Nah, di sini bagian atas
yang seperti ini itu merupakan support activity, kemudian yang bagian bawah itu adalah primary activity. Nah, di sini untuk support activity-nya terdiri dari infrastruktur, teknologi of development, human resource management, dan procurement. Dapat dilihat bahwa infrastruktur sendiri harus memiliki fulfillment center, sertifikat keamanan untuk mainan anak, sistem ERP terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi. Lalu untuk yang lainnya dapat dilihat dari tabel. Kemudian untuk primary activity-nya mencakup berbagai fungsi utama yang mendukung proses produksi dan distribusi produk mainan seperti soft building blocks untuk anak-anak. Pada aktivitas inbound logistik, PT KIDIS ini mengutamakan pengadaan bahan baku yang berkualitas dan ramah lingkungan. Kemudian di bagian operation dan outbound, lalu marketing, sales, dan service dapat dilihat sebagai berikut. Next. Next. Nah, untuk supply chain strateginya di sini ada beberapa aspek yaitu siklus produk, variasi produk, kemudian stock keeping unit, peramalan permintaan produk, kekurangan persediaan, kelebihan persediaan, penekanan biaya dan penekanan biaya produksi dan penurunan harga jual, kemudian ada keuntungan per unit. Nah, di sini ada perbandingan apakah produk kita merupakan fungsional atau inovatif. Nah, di sini berdasarkan analisis tipe produk serta strategi rantai pasok yang telah dianalisis tadi, maka dapat disimpulkan bahwa soft building blocks with fragrance ini eh, sebagai produk yang diproduksi oleh PT KIDIS merupakan produk tipe inovatif serta strategi yang ditetapkan dengan tetap. Next. Nah, untuk kriteria distribusi strateginya ada 3, yaitu cost, service, dan broken product. Untuk subkriterianya, pada cost yaitu ada transportasi cost, handling cost, dan inventory cost. Kemudian untuk service sebagai berikut. Lalu setelah dilakukan analisis, dilakukan pembobotan, didapatkan service itu pada ranking pertama yaitu sebesar 70,8% bobotnya. Kemudian next. Nah, untuk distribusi strategi, jadi di sini kita melakukan pembobotan uh, untuk setiap distribusi strategi, lalu dengan hasil akhir retail storage with customer pickup dipilih sebagai strategi distribusi yang akan digunakan. Next. Nah, selanjutnya untuk kriteria supplier selection, jadi ada 6 kriteria: price, quality, service, location, inventory, dan flexibility. Sudah dilakukan pembobotan dengan bobot yang ranknya paling pertama yaitu price dengan bobot 0,362. Next. Nah, selanjutnya dilakukan pemilihan supplier berdasarkan bobot kriteria. Kemudian next. Lalu dilakukan retailer selection introduction. Yang pertama itu parameternya terdapat 3 parameter yaitu transportasi, lokasi, dan brand awareness. Jadi transportasi sendiri ini merupakan akses definisinya gimana sih? Yaitu akses dengan transportasi yang mudah dapat mempengaruhi efisiensi distribusi produk dari PT KIDIS ke tempat retailer. Terlebih lagi, PT KIDIS ini menggunakan moda transportasi darat. Dengan begitu, PT KIDIS memberikan bobot yang signifikan sebesar 35%. Lalu di tabel yang kanan itu terdapat contoh parameter pemilihan retailer di fase introduction. Jadi yang pertama itu di transportasi ada di Kids Station PIM 2, lalu Toy Kingdom Kota Kasablanka, kemudian Kids Station Sungarekon Mall Kelapa Gading, kemudian ada Toy Kingdom di Ion Mall Sentul City dengan deskripsi sebagai yang tertera pada tabel. Next. Nah, selanjutnya pada retail selection introduksi tadi, dari 12 alternatif pemilihan supplier setelah melalui pembobotan, dipilih 5 toko retailer yang memiliki nilai bobot tertinggi. Untuk nilai bobot 5 didapatkan oleh Kids Station di PIM 2 dan Kids Station di Solo Paragon Mall. Untuk bobot 4,924 ini didapatkan oleh Kids Station Paris Van Java Bandung, kemudian Toys Kingdom Galaxy Mall, dan Toys Kingdom Pakuwo Super Mall Surabaya. Next. Nah, selanjutnya untuk retailer selection growth-nya di sini
terdapat parameter beberapa deskripsi yang dijelaskan, kemudian dilakukan pembobotan juga. Setelah dilakukan pembobotan untuk 4 alternatif retailer di fase growth, didapatkan 3 lokasi yang dipilih sebagai retailer dikarenakan memiliki nilai yang sama besar, yaitu 4,92 di lokasi Toy City Ion di Cikarang, kemudian Toy City Lipo Plaza Yogyakarta, dan Toy City Malang Mall Olympic Garden. Next. Nah, untuk fase maturity, untuk ekspansi ke pulau Jawa, ada fase maturity dilakukan kepada keempat tempat di atas, yaitu di Bali, kemudian Lampung dan Makassar dan Samarinda, sehingga perolehan bobot sama besar yaitu 4,6. Nah, selanjutnya itu adalah transportasi mode. Jadi kayak pemilihan untuk transportasi yang akan digunakan oleh PT KIDI sebagai alat untuk distribusikan dari produk kita. Nah, kemudian untuk carrier selection determinant ini, faktor-faktor yang dijadikan dasar dalam pemilihan moda ini terdapat sebagai 4, yaitu biaya, kapasitas pengiriman, kecepatan pengiriman, aksesibilitas transportasi. Sehingga setelah dilakukan pembobotan dari kedua moda transportasi, yaitu mobil box Mitsubishi dan Isuzu Traga, didapatkan bobot yang paling besar, yaitu truk Isuzu Traga sebesar 4,816 dengan spesifikasi sebagai berikut. Terdapat gambar mobil. Lalu untuk transportation selection, kita memilih jasa 3PL karena lebih mudah. Nah, untuk penggunaan jasa 3PL ini dapat dilihat di tabel pojok kiri bawah. Berikut merupakan rincian harga yang digunakan. Komponennya terdiri dari biaya pengiriman, total berat, banyak permintaan per bulan, banyak pengiriman per tahun, kemudian demand produk dalam 1 tahun, banyak unit per pengiriman, dan total biaya kirim per pengiriman, sehingga total biaya kirim per tahun itu diperoleh di angka 149.299.200 rupiah. Selanjutnya, kita selain dengan menganalisis menggunakan 3PL, kita juga melakukan analisis untuk sewa dan beli truk dan kapal yang menggunakan peti kemas. Dapatkan perolehan harga menggunakan Isuzu Traga yaitu sebesar 13 juta apabila membeli. Kemudian untuk kapal peti kemas 20 feet di sini totalnya yaitu 15.512.500. Next. Nah, berikut merupakan rute distribusi retailer pada 3 fase. Di sini yang pertama itu saya jelaskan saja untuk Kids PIM 2. Lokasi asal pabrik kita yaitu Pademangan, Jakarta Utara. Kemudian tujuannya sebagai berikut, lalu jarak tempuhnya dan waktu tempuhnya dalam jam sebagai berikut. Next. Nah, berdasarkan biaya analisis selama 10 tahun menggunakan metode third party logistik atau 3PL, terbukti lebih hemat dibandingkan dengan metode membeli. Total biaya menggunakan metode 3PL adalah sebesar 14.631.321.600 rupiah, jauh lebih rendah dibandingkan dengan metode membeli mencapai 552 dengan metode sewa sebesar 30 sekian. Efisiensi ini disebabkan oleh pengalihan tanggung jawab operasional dan pemeliharaan kepada pihak ketiga sehingga mengurangi biaya investasi awal, perawatan, dan pengelolaan logistik oleh PT GIDIS. Dengan demikian, metode 3PL ini menawarkan solusi yang lebih ekonomis dan praktis untuk kebutuhan logistik jangka panjang di PT GIDIS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan masuk pada modul 9, Risk Analysis of Social and Environment. Next. Pertama-tama kita akan menentukan batas wilayah dampak, di mana seperti PT KIDIS ini bertempat di Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, merujuk pada area yang terpengaruh oleh kegiatan operasional pabrik dan juga aktivitas industri lainnya. Penempatan batas ini menjadi penting karena keberadaan pabrik ini memberikan dampak pada lingkungan sekitar, baik secara sosial, lingkungan maupun juga ekonomi. Kemudian, selanjutnya kita akan menentukan komponen lingkungannya. Yang pertama, dalam menentukan batas wilayah dampak, pertama kita menentukan batas proyek. Untuk batas proyek tersendiri bertempat di Jakarta Utara, di mana secara lebih spesifik PT GIDIS ini bertempat di Jalan Nasional 1 Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, daerah khusus Ibu Kota Jakarta.
Berikut merupakan gambar dari batas proyeknya. Next. Kemudian masuk pada batas geologis, di mana pada batas geologis ini merupakan area yang diperuntukkan untuk mengidentifikasi dan melindungi ekosistem alami secara biodiversitas yang dapat terpengaruh oleh aktivitas operasional PT KIDIS. Dapat dilihat bahwa tanda yang ditandai dengan warna garis putus-putus warna biru merupakan batas geologis dari PT KIDIS. Kemudian selanjutnya untuk batasan sosial. Batasan sosial ini merupakan area di sekitar lokasi operasional perusahaan yang berpotensi untuk terpengaruh oleh aktivitas produksi, distribusi, dan juga kegiatan lain dari perusahaan tersebut. Nah, wilayah ini meliputi komunitas dan juga pemukiman terdekat. Mengingat bahwa PT KIDIS ini bertempat di Jalan Nasional 1 Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, maka dapat dilihat garis merah merupakan batas wilayah dari batas sosial dari PT KIDIS itu sendiri. Next. Selanjutnya kita masuk pada batas administratif. PT KIDIS ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa bertempat di Jalan Nasional 1 Ancol, Kecamatan Pademangan Utara, Jakarta Utara. Nah, mencakup area yang berada di bawah yurisdiksi administratif tempat perusahaan tersebut beroperasi, yang meliputi tingkat desa, kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten atau provinsi. Dapat dilihat bahwa untuk wilayah batas administratif, PT KIDIS mengambil batas wilayah Kecamatan Jakarta Utara itu sendiri. Ini terlihat dengan garis-garis putus-putus warna merah putih. Kemudian selanjutnya untuk fase pre-construction, ini merupakan matriks dampak sosialnya. Dapat dilihat untuk fase pre-construction sendiri di mana belum adanya terjadi kegiatan operasional secara masif dilakukan untuk dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ring area 1 dan ring area 2. Di mana parameternya itu kekhawatiran responden. Yang pertama ada polusi udara, kerusakan jalan, lingkungan tercemar, kebisingan, dan juga kualitas tanah. Untuk ring area 1 meliputi Kecamatan Tanjung Priuk, Kecamatan Koja, dan juga Kecamatan Kemayoran, dibagi berdasarkan warna, di mana dapat dilihat di sebelah kanan, warna merah menandakan dampak tinggi, warna kuning menandakan dampak sedang, warna hijau menandakan dampak rendah, sedangkan warna putih menandakan tidak berdampak sama sekali. Kemudian untuk fase operasional meliputi ring area yang sama dengan fase pre-construction tadi, di mana Kecamatan Tanjung Priuk, Kecamatan Koja, Kecamatan Kemayoran berada pada ring area 1, Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Kelapa Gading, Kecamatan Cilincing berada pada ring area 2. Dan untuk keterangan juga sama, untuk warna merah menandakan dampak tinggi, untuk warna kuning menandakan dampak sedang, warna hijau menandakan dampak rendah, warna putih menandakan tidak berdampak sama sekali. Hal yang sama juga berlaku untuk fase development. Next. Selanjutnya kita akan masuk pada program CSR dari PT KIDIS itu sendiri. Jadi pada fase introduction, dilaksanakan program KIDI Care for the Future dimulai pada tahun 2025 dengan pelatihan bagi orang tua, guru, maupun stakeholder terkait untuk mendukung pendidikan dan kesehatan anak. Pada fase operasional, program Green Kids di PT KIDIS mengadakan program Green Kids Initiative, di mana dapat dilaksanakan pada tahun 2027 untuk mengedukasi anak-anak tentang lingkungan melalui penanaman pohon dan daur ulang. Lalu pada tahun 2029, masih pada fase operasional, dilaksanakannya program kesehatan berupa penyuluhan dan pemeriksaan gratis bagi anak-anak di sekitar pabrik. Masuk pada fase development, dilaksanakannya program Safe Play, Safe Future, dan dilaksanakan pada tahun 2031, yaitu pembangunan taman bermain edukatif bagi anak-anak yang kurang mampu, serta beasiswa berprestasi, dan rencana dilaksanakan pada tahun 2032 untuk mendukung pendidikan anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu yang berada di sekitar pabrik. Lalu pada tahun 2033 sendiri, program pelatihan keterampilan kerja untuk remaja di sekitar pabrik dirancang untuk meningkatkan kesiapan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran yang ada di sekitar pabrik. Next. Nah, kita akan masuk pada analisis risiko. Untuk analisis risiko sendiri dibagi menjadi beberapa bagian, ditandai dengan R1, di mana terjadi pengembangannya lambat. Yang dimaksud dari pengembangan lambat adalah proses pengembangan produk itu lambat, menghambat inovasi dan juga daya saing. Lalu untuk R2, bahan baku tidak konsisten, di mana kualitas bahan baku itu buruk, yang juga menurunkan kualitas produk dan juga reputasi dari perusahaan itu sendiri. Untuk risiko 3,
biaya versus harga jual, di mana terjadinya ketidakseimbangan biaya dan juga harga jual yang mengurangi margin dari keuntungan, margin profit. Lalu untuk risiko keempat, kemitraan sulit, di mana terdapat tantangan-tantangan dalam menjalin kemitraan yang membatasi distribusi dan juga peluang di pasar. Risiko kelima, preferensi pasar tidak sesuai, di mana produk tidak sesuai pasar menurunkan penjualan dan citra merek. Untuk risiko 6, durabilitas rendah. Risiko 7, perubahan tren cepat. Risiko 8, segmentasi terbatas. Next. Merupakan hasil interpretasi dari nilai risiko, di mana terdapat dua parameter, yaitu yang pertama ada likelihood dan juga consequences. Pada likelihood, parameternya ada almost certain, likely, possible, unlikely, rare. Lalu untuk consequences, terdapat parameternya insignificant, minor, moderate, major, catastrophic. Di mana warna-warna pada tabel di atas menandakan warna merah menyatakan risiko tinggi, warna orange menyatakan risiko sedang, warna kuning menyatakan risiko rendah, dan warna hijau menyatakan risiko sangat rendah. Next. Nah, untuk penanganan risiko sendiri, berdasarkan pembagian risiko dari risiko 1 sampai risiko 8, kami telah menyusun penanganannya bagaimana. Untuk risiko pertama, di mana terjadi pengembangan produk yang lambat, kami melakukan penanganan dengan berfokus pada niche market dan hindari tren yang membutuhkan investasi besar. Jadi, departemen yang bertanggung jawab dalam penanganan risiko tersebut adalah divisi R&D. Untuk risiko 2, kualitas bahan baku tidak konsisten. Penanganannya melakukan reduce atau meningkatkan inspeksi bahan baku dan juga disertifikasi pemasok. Untuk departemen yang bertanggung jawab adalah PKIC. Untuk R3, kesulitan menyeimbangkan biaya dan harga jual, kami melakukan penanganan dengan metode accept, yaitu menyiapkan dana cadangan, fokus pada volume penjualan dan juga evaluasi pasar. Departemen yang bertanggung jawab adalah keuangan. Untuk risiko 4, kesulitan menjalin kemitraan. Untuk penanganannya accept, menggunakan ERP untuk efisiensi distribusi dan juga targetkan segmentasi pasar yang baru. Departemen yang bertanggung jawab adalah marketing. Untuk R5, sesuai dengan preferensi pasar, kami menggunakan metode reduce, meningkatkan promosi dan juga evaluasi melalui feedback pelanggan. Departemen yang bertanggung jawab adalah marketing. Untuk 6, durabilitas rendah, kami melakukan penanganan reduce, meningkatkan kontrol kualitas dan juga desain produk yang lebih tahan lama. Departemen yang bertanggung jawab adalah R&D. Untuk risiko 7, perubahan tren pasar cepat, kami melakukan penanganan transfer, yaitu bersama dengan influencer untuk menyesuaikan produk dengan tren. Departemen yang bertanggung jawab adalah marketing. Untuk risiko 8, segmentasi pasar terbatas, kami melakukan penanganan metode accept dengan meningkatkan kualitas dan kemasan di segmen yang ada, serta diversifikasi produk secara bertahap. Untuk departemen yang bertanggung jawab adalah divisi marketing. Next. Ini merupakan rekapitulasi biaya, di mana ada 3 rencana pengelolaan besar yang dilakukan. Yang pertama dari rencana biaya pengelolaan lingkungan, kemudian rencana biaya CSR, kemudian total manajemen risiko, di mana pada masing-masing tahun ini sudah dihitung biaya yang dibutuhkannya berapa. Lalu untuk total dari tahun 2024 hingga 2034 sendiri adalah Rp1.775.000.000. Next. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya merupakan modul 10, yaitu financial analysis. Next. Nah, untuk basic assumption sendiri, planning horizon dari PT KIDIS meliputi 3 tahap, yaitu introduction stage dari 2024 sampai 2025, kemudian growth stage 2026 sampai 2030, dengan peningkatan market share 0,1%, serta maturity stage dari 2031 sampai 2034 yang menghadapi penurunan market share minus 0,1%. Nah, untuk inflasi sendiri kami juga telah menganalisisnya dengan asumsi inflasi yang digunakan 10 tahun ke depan sama, yaitu 2,53% bersumber dari Bank Indonesia tahun 2020, yang kemudian pada tabel di sebelah kanan telah dihitung inflasinya dan juga penaikannya selama 10 tahun ke depan. Next. Nah, untuk selanjutnya menghitung WACC, yaitu Weighted Average Cost of Capital. Sebelum menghitung WACC, perlu untuk menghitung beberapa komponen dari WACC. Yang pertama, cost of capital dengan rumus yang telah ditampilkan. Nah, untuk grade average diperoleh nilai 0,52. Yang kedua, yang kemudian yaitu debt of equity dengan rumus yaitu 1 min RD diperoleh nilai 0,48 atau 48%. Kemudian slope return yaitu mengukur perubahan pengembalian investasi dari waktu ke waktu. Nah, untuk ini ada yang berwarna merah, yaitu angkanya kemudian
dihitung rata-ratanya dan diperoleh nilai 0,00001665557 untuk yang digunakan oleh PT KIDIS. Next. Kemudian risk-free return yaitu ditetapkan 6,88% per 19 November 2024. Kemudian annualized rate of return yaitu tingkat pengembalian tahunan berdasarkan nilai rata-rata saham pada 23 September atau nilai awal diperoleh nilainya dengan perhitungan yaitu BV awal, BV ending, dan juga BV beginning dan diperoleh nilai akhirnya 4,63%. Kemudian equity interest diperoleh nilai 6,88%. Kemudian debt interest diperoleh nilai 1,83%. Next. Nah, setelah perhitungan komponen tadi dihitung, diperoleh nilai WACC yaitu 4,25%. Nah, untuk MAR sendiri merupakan perhitungan dari WACC ditambah 5%, diperoleh angka 9,25%. Next. Kemudian selanjutnya operational planning, yaitu menghitung COGS-nya. Untuk menghitung COGS diperlukan komponen biaya COGS yang pertama direct material cost, yaitu telah ditampilkan pada tabel ini, yang merupakan perhitungan dari modul-modul yang telah dihitung sebelumnya. Next. Kemudian direct labor cost, yang PT KIDIS selama 10 tahun ke depan. Next. Yang ketiga yaitu manufacturing overhead cost, yaitu biaya produksi yang tidak langsung seperti perbaikan maintain mesin, biaya listrik, biaya air, dan juga berikut total biaya manufacturing overhead per tahun selama 10 tahun ke depan. Next. Nah, setelah perhitungan komponen biaya tersebut, diperoleh total COGS seperti yang ditampilkan pada tabel dengan jumlah produksi sekian, dan telah diperoleh nilai COGS per unitnya seperti pada tahun 2024 diperoleh Rp562 dan juga tahun-tahun selanjutnya sampai 2034 sebagai seperti yang ditampilkan di tabel. Next. Kemudian untuk price sendiri diperoleh dari perhitungan yaitu selling price per tahun, yaitu yang merupakan pembulatan ke atas dari markup price yang seperti yang telah ditampilkan pada tabel, yaitu pada tahun 2024 diperoleh harga yang dijual yaitu Rp598.000, kemudian 2026 Rp609.000, dan juga diikuti beberapa tahun alias 10 tahun ke depan untuk PT KIDIS. Next. Kemudian untuk revenue prediction, diperoleh grand total sebesar 13 miliar sekian yang akan diperoleh PT KIDIS dari tahun 2024 hingga tahun 2034. Next. Kemudian untuk general administration cost diperoleh dari komponen biaya-biaya yang telah diperhitungkan pada modul 9 yang tadi dengan grand total 33 miliar sekian. Next. Nah, selanjutnya perhitungan tangible asset. Tangible asset merupakan aset fisik yang dihitung mulai dari fase pre-production expenditure seperti yang pada tabel, yang terdiri dari lahan, office, produksi, ruang penunjang, dan sebagainya. Next. Kemudian pada introduction stage, yaitu 2024 sampai 2025, tidak ada penambahan aset atau dalam perizinan, namun terdapat biaya tambahan yaitu biaya rekrutmen pada perekrutan. Next. Kemudian untuk growth stage, terdapat perekrutan lagi yaitu rekrut pekerja sejumlah 4. Kemudian untuk furniture juga terdapat beberapa tambahan seperti meja kerja, kursi kerja, dan sebagainya. Serta lahan parkir, terdapat 2 tambahan lahan parkir yaitu lahan parkir motor serta lahan parkir truk dan juga bus. Next. Kemudian untuk maturity stage, terdapat penambahan pada furniture yaitu meja kerja dan juga kursi kerja dengan total seperti yang pada tabel. Next. Nah, selanjutnya intangible asset atau aset yang tidak terbentuk alias aset yang tidak berupa fisik. Nah, untuk ini untuk pre-production expenditure yaitu izin pendirian pabrik, desain produk 3D, sertifikasi, dan juga beberapa training dan juga SOP yang perlu didirikan atau dengan grand total sebagai berikut. Next. Kemudian untuk
introduction stage, terdapat penambahan pada pemasaran juga promosi seperti iklan digital, influencer marketing, dan juga beberapa penambahan pada legalitas serta training dan juga ERP. Next. Untuk growth stage sendiri, penambahan pada aset yaitu iklan, maksud saya penambahan pada pemasaran dan juga promosi seperti iklan luar ruang, legalitas yaitu penambahan merek dagang wilayah baru, dan juga kemitraan, serta SOP pengembangan SOP untuk ekspansi. Next. Untuk maturity stage-nya sendiri, terdapat penambahan dari stage sebelumnya, hanya saja jumlahnya serta ekspansi untuk merek dagang wilayah baru, yaitu luar pulau seperti yang telah dijelaskan pada modul sebelumnya, di mana PT Kidis akan melakukan ekspansi di luar pulau pada maturity stage. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu depresiasi ya, atau nilai penurunan untuk aset fisiknya dengan beberapa metode seperti metode straight line, metode SOYD, dan juga metode DB atau declining balance. Berikut merupakan rekapitulasi dari perhitungan depresiasi dengan ketiga metode tersebut. Next. Kemudian amortization atau pengurangan nilai aset yang tak berwujud seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya yang telah saya sampaikan pada intangible asset tadi dengan tiga metode yang sama yaitu metode SL, metode SOYD, dan juga metode DB dengan total amortisasi selama 10 tahun seperti pada tabel. Next. Kemudian merupakan capital expenditure yang merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dan mengembangkan aset guna meningkatkan efisiensi dan juga kapasitas produksi dengan grand total seperti yang pada tabel. Next. Kemudian OPEX alias Operation Expenditure dengan memperhitungkan jenis-jenis biayanya seperti production cost, general, dan administration cost setiap tahunnya dengan grand total seperti yang ditampilkan pada tabel juga dari 2004 sampai 2034. Selanjutnya financial source. Yang pertama investment recruitment senilai 1.634 sekian. Kemudian initial self funding yaitu 784.517.000 sekian. Next. Kemudian untuk bank loannya sendiri telah diperoleh nilai sebagai berikut. Next. Kemudian untuk debt schedule-nya, loan breakdown yang merujuk pada proses pengambilan dana selama 10 tahun, yaitu selama periode 10 tahun tersebut yang PT Kidis ajukan pada Bank Mandiri. Sehingga diperoleh nilai pinjaman selama tenor 10 tahun adalah senilai 849 sekian miliar. Kemudian untuk initial loan balance, yaitu pinjaman yang harus dibayar pada awal periode pinjaman, dengan nilai seperti yang pada slide tampilkan. Next. Kemudian initial for loan merupakan pembayaran tahunan yang harus dilakukan untuk melunasi pinjaman. Nah, ini initial for loan-nya diperoleh angka 84 miliar sekian. Kemudian ending loan balance merupakan jumlah pinjaman yang tersisa setelah dilakukan pembayaran pada setiap periode. Dengan ending loan balance tahun 2, 764 miliar sekian. Next. Nah, kemudian cost of fund, yaitu provision dengan nilai provisinya sebesar 16 miliar sekian. Nah, kemudian interest expense, yaitu beban bunga yang muncul sebagai penggunaan dana yang dipinjam. Biaya ini mencakup pembayaran bunga yang wajib dilakukan kepada PT Kidis terhadap Bank Mandiri selaku bank pinjaman dengan angka yang telah ditampilkan pada tabel pada slide. Next. Kemudian interest during construction diperoleh nilai IDC sebesar 15 miliar sekian. Next. Debt schedule repayment yaitu main installment dengan installment for loan yaitu 84 miliar sekian yang bunganya dihitung berdasarkan sisa pokok pinjaman sehingga jadwal dan nominal pembayaran penting untuk memastikan pengurangan pokok pinjaman. Kemudian total installment seperti pada tabel. Next. Self-funding, bank loan, dan juga total investment juga telah dihitung dan menghasilkan nilai seperti pada slide. Next.
Kemudian ini merupakan financial report yang merupakan rekapitulasi dari biaya-biaya yang telah saya sampaikan tadi dari tahun 2024 sampai tahun 2034. Next. Dikarenakan earning before tax atau EBT yang dihasilkan tidak minus, maka perusahaan PT Kidis dikenakan pajak sebesar 22% berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023. Next. Kemudian untuk feasibility analysis diperhitungkan IRR atau internal rate of return, diperoleh nilai annual net cash flow seperti berikut. Kemudian NPV atau net present value dengan persen 32% dan juga 33% sebagai realnya. Next. Kemudian diperoleh nilai IRR sebesar 32%. Kemudian perbandingan IRR dan MAR. Proyek ini layak dijalankan karena IRR sebesar 32% melebihi nilai MAR yang senilai 9,25%, yang menunjukkan potensi keuntungan yang signifikan dari PT Kidis. Next. Kemudian payback period diperoleh present value seperti berikut dan juga CPV atau cumulative present value yang telah diperhitungkan mulai dari years min 1 sampai tahun 10. Tahun 11, maaf. Next. Kemudian payback period diperoleh payback period dari PT Kidis seperti diperkirakan mengembalikan investasi awal dalam kurun waktu 1,35 tahun. Next. Nah, untuk sensitivitas analisis ini kami menggunakan parameter pajak sebagai hal yang dianalisis dengan nilai presentasi peningkatan 5% menggunakan 27%, kemudian base pajak menggunakan 22%, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa PT dikenakan pajak 22%. Kemudian untuk penurunannya yaitu 22% dikurangi 5%, 17%. Dari angka-angka tersebut diperoleh NPV sebagai yang ditampilkan pada tabel dan juga IRR. Untuk peningkatan 5%, 38% dengan conclusion feasible dengan payback period 1 tahun dan juga diikuti dengan base pajak serta penurunan 5% yang menghasilkan conclusion feasible, yang artinya meskipun sensitif analisis ini menggunakan presentasi 5% masih diperoleh jawaban bahwasanya PT Kidis merupakan PT yang layak dengan pengembalian payback period sekitar 1 tahunan. Demikian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya kami mohon maaf dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.